berkisah tentang seorang pengusaha pemakaman tersohor di Biloxi, Mississippi, Amerika Serikat. Pria berusia 75 tahun ini bernama Jerry O'Keefe, seorang pengusaha sukses, ayah dari 13 orang anak, serta pemilik 8 rumah duka dan 1 perusahaan asuransi pemakaman di Biloxi. I'd say you done good, Mr. O'Keefe. 13 children, 24 grandchildren. Well, aren't I lucky? Happy birthday, Grandpa. Happy birthday to you. Usaha yang telah diwariskan secara turun-temurun selama 100 tahun miliknya kini terancam bangkrut setelah Jerry merugi dalam investasi bodong dengan salah seorang rekannya. Akibat penipuan atas dirinya dalam investasi bodong tersebut, Jerry yang menggunakan uang jaminan bank milik perusahaan asuransi pemakamannya terpaksa harus berurusan dengan komisi asuransi negara bagian, di mana tanpa uang jaminan di bank maka usahanya terancam ditutup. I'm sure you're aware you're required to maintain a certain minimum fund. We're here on behalf of the State Insurance Commission. Well, yes, of course I'm aware. Mike Allred, sahabat lama sekaligus pengacara pribadinya, menyarankan agar Jerry menjual sebagian usaha untuk menutup kerugian agar usahanya tetap bertahan. Walaupun Jerry setuju dengan saran Mike, namun dia bingung di mana mencari orang yang akan membeli usahanya tersebut. Mike kemudian memberitahu bahwa dia punya kenalan, seorang pengusaha bernama Ray Lowen, pemilik perusahaan raksasa Lowen Group yang sedang gencar-gencarnya membeli bisnis pemakaman independen di beberapa negara. Canada, actually. Lowen Group? Oh, yeah. These guys. Tak ada pilihan, akhirnya Jerry pun setuju. Singkat cerita, saat akan berangkat ke Kanada menemui Ray Lowen, di bandara Jerry mengenalkan Mike dengan seorang pengacara muda, sahabat anaknya, pria cerdas yang baru lulus bernama Halbert Dawkins. Walaupun tampak kurang senang dengan kehadiran Halbert karena mungkin dia berkulit hitam, namun akhirnya Mike menyambutnya. Setibanya di Kanada, menaiki sebuah pesiar mewah milik Ray Lowen, mereka dijamu baik dengan menu seafood mahal sebagai hidangan. Dalam percakapan itu diketahui jika strategi Ray membeli banyak rumah duka bukan tanpa alasan. Sebab dia tahu bahwa 51 juta penduduk Amerika saat ini telah berusia 65 tahun. Dan Amerika dia sebut akan memasuki era emas kematian, hingga tentunya dia akan menghasilkan banyak uang atau cuan di sana. Melihat ekspresi Jerry yang terkejut dan tak nyaman dengan pernyataan itu, Ray segera mengganti topik pembicaraan dan fokus pada inti pertemuan mereka. Ray yang menebak jika Jerry sedang mengalami masalah dengan pihak regulator negara bagian, menawarkan diri untuk membeli 3 rumah duka Jerry sehingga dia dapat mempertahankan sebagian aset serta dana segar untuk mengatasi masalahnya. So, what about this? You sell me 3 of your homes. Not only do you get to keep the bulk of your assets, but it would also provide you with more than enough fresh cash to deal with the regulators. Akhirnya Jerry pun sepakat dengan satu syarat, bahwa Ray tak lagi menjalankan bisnis asuransi pemakaman di Mississippi Selatan, sebab Jerry juga memiliki perusahaan asuransi di sana, dan itu adalah sumber pendapatan terbesarnya. But you're gonna have to promise here and now that I'll sell you 3 of my funeral homes. No longer sell burial insurance in southern Mississippi. There's no way I can survive if you have a monopoly on that too. I make most of my profits from selling burial insurance. Okay. 4 bulan berlalu, Jerry yang semakin terdesak oleh keadaan, merasa gelisah dan pusing karena hingga saat ini, Lowen Group terus saja mengubah persyaratan dan menunda-nunda pembayaran. Halbert merasa Lowen Group sengaja melakukan hal tersebut dan sama sekali tak berniat mengesahkan kesepakatan itu. Menurutnya semakin lama menunda, Jerry akan semakin terdesak hingga komisi asuransi mencabut izin usaha Jerry, sampai akhirnya dia menyatakan pilot. Dan secara otomatis Lowen Group bukan hanya mendapat 3 rumah duka, tapi juga seluruh usaha milik Jerry tentunya dengan harga yang sangat murah. Mike yang sedari awal kurang menyukai Halbert karena hanya seorang bocah baru lulus berkulit hitam pula, sempat menolak teori konspirasi Halbert dan mendebatnya atas tuduhan tak berdasar tersebut. Merasa selalu dianggap remeh, Halbert pun menegaskan dirinya. Son, I'm sorry, but you really are paranoid. Come on, stop with the conspiracy theories. I am not your son, Mike. Would you mind stop calling me son? Whoa, just take it easy, okay? Halbert menyebut kesepakatan ini baru ditandatangani Jerry, itu pun tanpa pengesahan terlampir. Ditambah lagi kenyataan bahwa hingga saat ini, Lowen masih menjual asuransi pemakamannya di Mississippi. Mendengar teori tak terbantahkan tersebut, akhirnya Jerry memutuskan akan menggugat Lowen. Malam harinya, Jerry minta izin pada istrinya Annette jika dia akan mengajukan gugatan ke pengadilan atas usaha Lowen membuatnya pilot. Yeah, well,
you think 75 years of age is a good time to start suing people? I'm liable to just about any minute now. Old men don't file lawsuits. Walau kurang mendapat restu dari Annette, keesokan harinya, Jerry tetap mendaftarkan gugatan terhadap Lowen Group di Pengadilan Tinggi Haynes County, Mississippi. Malam hari, Halbert mendatangi rumah Jerry dan memutar sebuah rekaman seorang pengacara handal bernama Willie Gary. Willie yang nyentrik dan kaya raya adalah seorang pengacara terkenal yang fenomenal karena tak pernah kalah dalam 12 tahun terakhir menangani kasusnya. You know, and I knew I was gonna make something of myself. I just always had this burning desire to be something. Namun begitu, Willie adalah pengacara yang menangani kasus-kasus kecelakaan atau cedera pribadi. Seperti kasus yang menimpa seorang pria kulit hitam yang berhasil memenangkan tuntutan $75 juta atau 1 triliun rupiah setelah ditabrak oleh kontainer sebuah perusahaan. Padahal saat itu dirinya dalam kondisi mabuk. So what? What does he know about contract law? This is a contract law case. Halbert menyarankan Jerry menyewa Willie sebagai pengacara bukan tanpa alasan. Menurutnya karena kasus mereka ini diajukan di Haynes County, di mana rasio warga kulit hitam dan putihnya 3:1 dan 70% kemungkinan hakimnya juga berkulit hitam, sehingga rasanya tak tepat jika Jerry menunjuk Mike Allred sebagai wakilnya. Menurut Halbert, Mike memancarkan aura kuat seorang pria kulit putih berkepribadian angkuh. Hal ini menjadi pertimbangan Halbert karena di tahun 1965 saat kasus ini terjadi, rasisme antara kulit hitam dan putih masih begitu kental di Amerika. You're really gonna make me spell this out. You can't put a guy like Michael Allred in front of a black jury. The case was filed down in Haynes County. He literally reeks self-satisfied good old boy Southern bigotry. He has been my attorney for 30 years. He knows contract law better than anybody. That's a 3-to-1 black-white ratio. This is not a discrimination suit. Setelah mendengar kasusnya, Willie menolak untuk mengambil kasus tersebut. Menurut Reggie Douglas, rekannya Willie, kasus Jerry sulit untuk dimenangkan bahkan meragukan. It just ain't. It ain't a Willie Gary case. Not so much. Matter of fact, the case a little bit iffy. Willie menambahkan jika dia tak pernah menangani kasus kontrak. Tuntutan Jerry senilai $6 juta atau 100 miliar rupiah juga terlalu kecil baginya. Ditambah lagi, Willie tak pernah menerima klien seorang pria berkulit putih. And the other thing is this, and don't take this the wrong way, but white clients, I've never had any. Setelah keluar dari kantor tersebut, Halbert yang gigih kembali ke ruangan Willie dan meyakinkannya bahwa kasus ini bisa mendapat tuntutan lebih dari $6 juta atau 100 miliar rupiah. Mengingat Lowen Group adalah sebuah perusahaan multinasional raksasa senilai $20 miliar per tahun atau 300 triliun rupiah. Bisa jadi kejahatan yang mereka lakukan terhadap Jerry hanya sebagian kecilnya. What if this case is the one that puts you on the map? I'm talking Johnny motherfucking Cochran, Clarence Darrow, William Kunstler, Thurgood Marshall. Kata-kata persuasif Halbert dalam meyakinkan Willie akhirnya berhasil membuat pengacara tersebut berubah pikiran dan setuju menangani kasusnya Jerry. Keesokan harinya di kantor Mike, Jerry memberitahu bahwa dia telah mengontrak Willie untuk membantu menyelesaikan kasusnya. Walau sangat keberatan, namun akhirnya Mike mau bekerja sama asalkan dia tetap menjadi pengacara utama. Singkat cerita, tibalah Willie dan beberapa mitra firma yang keseluruhannya berkulit hitam di kantornya Mike. Deshaun? Hi, Chris. My name is Willie Gary. To help y'all win this case. Now, I done brought a couple of partners of mine from my firm up here from Florida. It ain't no secret. For the past 12 years, I have not lost a case. And why is that? I'd rather somebody pull a gun on me and blow my head off than to lose a case. I hate it. I hate it. I hate it. Now, I know y'all looking at me crazy, but that's how I like to get. Because I hate to lose. And I'm not talking about no bullshit. We about to go to war. You good? Huh? I'm talking about some Jean-Claude Van Damme ass-kicking shit. A battle to the death. Litigation is war. It's a battle. But we're not going to let them intimidate us. I do not plan on settling this case. Terjadi perselisihan antara Mike dan Willie. Mike yang menjadi pengacara utama memutuskan berdamai dengan Lowen Group dan menerima ganti rugi sebesar $8 juta. Namun Willie dengan percaya diri menganggap itu adalah keputusan orang lemah. Dia tak akan berhenti dan berdamai dengan nilai sekecil itu. Melihat sikap optimis pengacara handal tersebut, akhirnya Jerry membujuk Mike untuk menyerahkan kursi leader padanya. Setelah Mike menerima keputusan Jerry, akhirnya Willie menuliskan surat tuntutan baru. Willie membatalkan tawaran $8 juta Mike dan menaikkan tuntutan mereka menjadi $100 juta. Mendengar angka fantastis tersebut tentu saja membuat orang-orang dari pihak Mike termasuk Jerry merasa pesimis Lowen Group akan mengabulkan tuntutannya.
Willy menegaskan agar mereka semua percaya padanya karena dia akan memenangkan kasus tersebut. Di Lowen Group, rekan-rekan Ray tertawa mendapat tuntutan $100 juta tersebut. Namun Ray penasaran siapa pengacara baru yang ditunjuk Jerry sebagai wakilnya. Hinds County also happens to be one of the poorest and about 70% black. Gary's black. Setelah tahu latar belakang Willy dan alasan dibalik ditunjuknya Willy adalah karena dia berkulit hitam, Ray menyewa seorang pengacara wanita berkulit hitam lulusan Harvard dengan segudang prestasi bernama Ma'am Downs. Ma'am Downs dikenal dengan julukan Python karena gaya khususnya saat bertanya dan suka menyerang di saat-saat lawannya lengah. Graduated top of her class from Harvard Law School. Jesus. The Python. 3 years associate Paul Weiss, and now currently the youngest partner ever at Cranston, Brown and Atwell. You know how she used to strike when you least expect it. On account of her particular style during cross. Her name is Mame Downs. Di rumah, Jerry memberitahu Annette jika mereka tak lagi memiliki penghasilan karena pihak regulator telah mencabut sementara izin usaha pemakamannya. Jerry juga telah menggadaikan rumah yang mereka tempati untuk membayar Willy. Dia sangat berharap mereka dapat memenangkan kasus gugatan agar semua kembali membaik. Annette menyarankan Jerry menghentikan gugatan dan mencari pembeli lain agar segera keluar dari krisis yang menimpa keluarganya. Namun Jerry menolak karena tak ingin Ray Lowen lolos begitu saja setelah apa yang dia lakukan padanya. What is your obsession with this man? Maybe I just don't want to see him get away with it. Is to think of me. Karena Hen County tak memiliki ruang yang memadai untuk persidangan, maka persidangan dipindahkan ke kota Jackson, Mississippi. Di pesawat, Jerry bertanya bagaimana Willy bisa jadi pengacara. Willy bercerita itu karena dendamnya pada sebuah perusahaan yang menolak menjual apartemen hanya karena mereka berkulit hitam. Willy yang merasa direndahkan kemudian berjuang untuk jadi pengacara hingga akhirnya menuntut perusahaan tersebut dengan 5 tuntutan diskriminatif. Willy merasa dia dan Jerry memiliki kesamaan, sama-sama berjuang untuk melawan orang yang ingin merusak mimpi mereka. Jerry bermimpi akan mewariskan usahanya bagi anak dan cucunya. Untuk merayakan persahabatan mereka, Willy memutar lagu favoritnya dan mereka pun bernyanyi bersama. I like it. Hey, come on the outside. Feel good. Setibanya di Jackson, tepatnya di hotel yang mereka tempati, ternyata rombongan pengacara Lowen Group juga menginap di sana. Selain Mem, juga ada mantan wakil negara bagian, pakar anti monopoli terkemuka, hingga mantan hakim agung Mississippi. Tim itu berisikan pengacara-pengacara kulit hitam terhebat di Amerika saat itu. Willy yang tengil tak mempedulikan lainnya, hanya berfokus pada Mem dan mengirim sebotol champagne sebagai perkenalan. Just gonna pour a little honey. You see me fighting the bear? Pour honey on me. Could you send your finest bottle of champagne over there to that table? Di ruang meeting, Mike dan tim dibuat pesimis dengan kenyataan jika kontrak yang mereka pegang hanya ditandatangani Jerry. Dan motif kesengajaan Lowen Group menunda pengesahan juga sulit dibuktikan karena tak adanya saksi dan data konkret. Truth is, we don't have a snowball's chance in hell of winning this case. What I mean is I'm not so sure we can actually prove that the Lowen Group had motive, right? Unless we have some kind of internal company memo or someone just openly admits it. Willy yang ingin melepas lelah dan sedikit minum-minum di bar bertemu dengan Mem yang juga ada di sana. Mem yang tadinya cuek dan ketus akhirnya mencair setelah Willy berhasil memprovokasi jika Mem sedang berada di pihak yang salah. Akhirnya mereka berkenalan. Sebelum pergi, Mem balik memprovokasi Willy jika dia akan hancur setelah persidangan dimulai. Once we begin that, I will destroy you. 12 September 1995. Pada saat sidang pertama, Willy mencoba untuk meyakinkan para juri dan hakim jika memang telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Hal itu dibuktikan dengan pertemuan serta kontrak yang diberikan Lowen Group dan telah ditandatangani Jerry. Willy menghiperbolakan ketamakan Lowen Group telah membuat mereka sengaja menunda-nunda pengesahan untuk membuat kliennya pailit. That's contract. Every single aspect outlined it, they crafted. We know for a fact that the deal had already been approved by Lowen and his board. Semua perkataan Willy berhasil dipatahkan Mem dengan mengatakan jika kesepakatan itu dianggap sah bila kedua belah pihak telah menandatangani kontrak. Menurutnya, Jerry hanya tak sabar menunggu karena semakin terdesak dan panik sebab seluruh hidupnya bergantung pada kesepakatan tersebut. how can it be a binding contract between two parties if one of the parties didn't sign the contract? Saksi ahli yang dihadirkan Willy pun tak bisa menarik perhatian juri dan hakim sebab hanya membahas hukum kontrak teoritis tanpa dilandasi fakta yang memperkuat alibi Willy dalam persidangan perkara tersebut.
Merasa kalah dalam persidangan pertama, Willy yang gusar memutuskan untuk memajukan Jerry sebagai saksi dalam persidangan selanjutnya. And what I get from y'all? Nothing. We putting them to sleep. I'm gonna put Jerry on. Now I made a decision. I'm putting this in. Semua tim menolak keputusan tersebut. Willy tetap yakin jika latar belakang Jerry sebagai seorang veteran dan orang yang berjasa bagi orang-orang kulit hitam akan menggugah simpati juri dan hakim. Mike dengan tegas menolak sebab seharusnya Jerry dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dimajukan ke sidang. Pernyataan Mike diperkuat Halbert yang khawatir terhadap pemeriksaan silang yang akan dilakukan pihak Lowen terhadap Jerry. Keesokan harinya di persidangan, Willy memainkan peran dengan baik dan berhasil mencuri perhatian juri dengan menggembar-gemborkan profil Jerry yang memiliki segudang jasa sebagai seorang veteran angkatan udara. Bahkan saat 2 periode menjabat sebagai wali kota Biloxi, Jerry dengan berani menolak kelompok ekstremis KKK yang berniat ingin berdemonstrasi. Willy sangat berhasil mengangkat sosok Jerry sebagai seorang tokoh patriotik sekaligus wali kota yang membela kepentingan warganya. Sedikit informasi, KKK adalah singkatan dari Ku Klux Klan, adalah sekelompok teroris supremasi kulit putih ekstrim Amerika tahun 1865. Mereka berkeyakinan bahwa ras kulit putih adalah ras yang terbaik sehingga memberantas kaum kulit hitam dan minoritas lainnya di Amerika Serikat, entah itu dengan cara kekerasan bahkan tak segan-segan membunuh. Tibalah giliran Mem untuk melakukan pemeriksaan silang pada Jerry dan mengajukan beberapa pertanyaan. Karakter Jerry sebagai seorang terhormat dengan prinsip moral yang kuat seketika runtuh ketika Mem mengatakan jika Jerry adalah orang yang tak bertanggung jawab, menggunakan uang klien untuk bisnis simpan pinjam ilegal dengan temannya yang saat ini telah dipenjara. Akibat gagalnya bisnis tersebut membuat Jerry terlilit hutang hingga menjual rumah dukanya pada Ray Lowen. Karena kegagalannya mempertahankan rumah duka warisan keluarga, membuat Jerry seolah mencari celah untuk memeras Lowen. Mem benar-benar berhasil membuat Jerry terpojok dengan pernyataan menohok dan memukul mentalnya. Jerry yang kena mental pun keluar dari ruang sidang tersebut. Willy yang mengikutinya dari belakang minta maaf atas keputusan yang terlalu dini menjadikan Jerry sebagai saksi. Jerry berkata, seharusnya Willy menjadi pelindung baginya dalam persidangan tersebut. Akibat kejadian itu, Jerry mengembalikan kursi leader kembali pada Mike. You're supposed to protect me up there. I've done everything I can to try to save your ass. I don't understand. You angry with me? Your job to know what she's gonna ask. Put every dime I have into this deal, and you still fucking around. But you didn't tell me nothing about him going to jail. And I had every reason to believe that was a good, understand solid it, but I deal. can't- Made the deal with him. He was not a felon. I'm gonna replace you as lead attorney. Willy yang merasa bersalah akibat keputusannya menjadikan Jerry saksi di persidangan tadi, menghubungi istrinya untuk menceritakan keluh kesahnya karena telah mengacaukan kasusnya Jerry. When they did the cross-examination, I put Jerry on the stand, and I didn't have it prepared. You sound like you really care about this man. They want somebody else to be lead counsel, and so they replaced me. Jerry's cool. I screwed up. Setelah membaca beberapa berkas, Hubbard menemukan seorang saksi bernama Loren yang dulu bekerja 13 tahun untuk rumah duka Darbin Enson. Hingga kemudian Lowen Group membeli perusahaan tersebut. Dalam kesaksiannya, Loren mengatakan sejak Lowen Group mengambil alih Darbin Enson, mereka menaikkan harga barang-barang tertentu di daerah tanpa pesaing bisnis. Bahkan mereka juga menjual peti mati seharga 3 kali lipat di daerah yang dilanda kemiskinan. Berkat kesaksian Loren membuat pihak Jerry sedikit diuntungkan sebab Lowen terindikasi lakukan praktik kecurangan dalam bisnisnya. Malam hari, Lowen yang disudutkan Mike Allred dalam persidangan berencana untuk membalas dengan melakukan pembunuhan karakter seperti apa yang telah mereka lakukan terhadap Jerry. Sementara itu, Willy yang menyesal dan masih merasa bersalah minta maaf atas tindakannya beberapa hari yang lalu, dan Jerry pun menerima permintaan maaf tersebut. Di ruang meeting pihak Jerry, seorang staf menemukan berkas kesepakatan antara Lowen Group dengan pihak gereja NBC, yaitu subdivisi gereja kulit hitam terbesar di Amerika. Penasaran dengan kesepakatan tersebut, Halbert minta stafnya untuk mengumpulkan lebih banyak informasi terkait kesepakatan itu, yang barangkali bisa menjadi senjata untuk diangkat ke persidangan. Sorry, did you just say that the Lowen Group National Baptist Convention? It's all right here. Di persidangan selanjutnya, Bak Gayung bersambut. Secara tak terduga, Douglas memanggil Mike untuk bersaksi sebab dia berada di Kanada bersama Jerry saat kesepakatan terjadi. Setelah menjawab beberapa pertanyaan Douglas, tibalah giliran Mem yang melakukan pemeriksaan silang padanya. The subject of race does seem to keep coming up, doesn't it? No, I would not say this is a case about race. Objection. Overruled. Mem menganggap selama persidangan Mike berusaha menarik simpati juri dan hakim dengan menceritakan kisah-kisah heroik Jerry
serta penolakannya terhadap KKK di Biloxi, hingga sosoknya seolah menjadi pahlawan orang kulit hitam. Lalu Mem menjebak Mike dengan pernyataan keluarga. Mike mengatakan dirinya dan Jerry memiliki kesamaan. Sama-sama pecinta keluarga, mementingkan keluarga, dan keluarga adalah segalanya tanpa terkecuali. Is this really what you want to be asking me, Miss Downs? It is. Well, it's not just important to me, it's everything to me. It's more about his integrity and his decency, about Jerry's character. How important family. Another thing that's been made quite clear in this case is... Setelah masuk dalam jebakan, Mem lalu membombardir Mike dengan pernyataan jika kakeknya Mike adalah anggota Ku Klux Klan. How long was your grandfather a member of the Ku Klux Klan? Kenyataan itu seketika membuat riuh seisi ruang sidang yang mayoritas diisi oleh orang-orang berkulit hitam. Apa yang dilakukan Mem seolah ingin menyiratkan jika image kepedulian dan kepahlawanan yang dibangun sedari awal sidang tak lebih sebatas kemunafikan semata. Karena terbukti, salah satu pengacara Jerry adalah keturunan para kelompok rasis yang telah merampas hak-hak leluhur orang kulit hitam. The hypocrisy is quite outrageous, Your Honor. Seusai persidangan yang kembali menyudutkan pihak Jerry, terjadi konflik internal yang menyebabkan mundurnya bawahan Willie setelah tahu fakta Mike adalah keturunan KKK yang rasis dan telah membantai kaum mereka. Willie meyakinkan bawahannya bahwa dosa seorang kakek tak serta-merta harus turun pada cucunya. Namun mereka tetap dengan keputusan untuk mundur dari persidangan tersebut. I'm out. I'm tired of this shit. I'm out too. Mike tak sanggup jika harus kembali ke ruang sidang sebab dirinya telah dicap sebagai pengikut KKK. Tak ingin tambah memperburuk image Jerry, Mike memilih mengundurkan diri dan menyerahkan tugas membela Jerry pada Willie. Menghadapi sidang yang tak sesuai keinginan dan kehilangan tim, membuat Jerry berpikir ulang untuk tak melanjutkan sidang dan berencana memberitahu langsung pada Willie keputusannya tersebut. Di ruang meeting pihak Jerry, tampak Halbert dan beberapa staf mulai mengemasi berkas-berkas setelah merasa mustahil untuk memenangkan persidangan tersebut. Ketika stafnya ingin membawa kotak kesepakatan Lowen Group dan gereja NBC yang tempo hari pernah Halbert minta untuk diselidiki, Halbert minta untuk meninggalkan berkas tersebut dan mulai mempelajarinya. Sementara itu, Jerry yang berkunjung ke Florida untuk menemui Willie hanya bertemu Gloria sebab Willie berada di rumah orang tuanya. I'm Jeremiah O'Keefe. Forgive me for just showing up like this, but... You mean Jerry? Yes, ma'am. Dengan senang hati, Gloria pun menawarkan diri untuk mengantarkan Jerry ke tempat Willie. Di rumah ibunya Willie, kehadiran Jerry disambut hangat oleh ibunya dan bercerita bahwa Willie 11 bersaudara dan dia adalah anak ke-6. Willie selalu menempel pada ibunya terlepas apa yang sedang ibunya kerjakan, dan hal itu terus saja dia lakukan hingga saat ini. Willie begitu menyayangi dan memperhatikan ibunya, dan mungkin itulah yang membawa Willie pada kesuksesannya menurut sang ibu. Melanjutkan obrolan di belakang rumah, Jerry pun akhirnya menyampaikan niatnya membatalkan gugatan. Willie yang hanya memiliki keyakinan menang tanpa bukti dan saksi lagi untuk diangkat ke persidangan terpaksa pasrah menerima keputusan tersebut. Tiba-tiba Halbert menelpon dan mengatakan agar Willie mencegah niat Jerry mencabut gugatan tersebut sebab dia sepertinya menemukan sesuatu. Senang dengan kabar dari Halbert yang tak pernah sembarang bicara, mereka segera menuju Mississippi Selatan menemui mayoritas warga kulit hitam di bawah naungan gereja NBC. Perwakilan warga mengatakan setahun lalu Lowen Group mengajukan proposal pada NBC yang mewakili lebih dari 33.000 gereja kulit hitam dengan 8 juta anggota. Entah bagaimana ceritanya hingga Lowen Group ditunjuk sebagai penyedia utama layanan kematian bagi NBC. Adapun produk yang mereka jual antaranya pemakaman berbatu nisan dan pemakaman bawah tanah serta asuransi pemakaman. Lowen Group merekrut orang-orang kulit hitam miskin untuk menjual produk mereka pada orang kulit hitam miskin lainnya dengan imbalan komisi. Lowen Group mematok harga tinggi untuk setiap pemakaman mereka. Bagi yang punya uang akan dimakamkan secara baik dengan berbatu nisan. Sedangkan bagi yang tak punya uang akan dikubur di pemakaman tanpa batu nisan di atas bekas makam leluhur mereka hingga terlihat hanya seperti hamparan padang nan luas. Terlihat jelas bahwa Lowen Group memanfaatkan keadaan kulit hitam untuk meraup keuntungan yang besar. Mereka diketahui mengalihgunakan hamparan pemakaman tersebut untuk membangun monumen atau patung-patung besar, bahkan mungkin gedung-gedung di atas hamparan pemakaman tersebut. Padahal tanah itu adalah pemakaman yang telah dibayarkan oleh orang kulit hitam. In some places, they put up all these statues in these vast, empty fields. Willie membawa beberapa warga sebagai saksi di pengadilan untuk membuka kecurangan Lowen dengan merekrut pendeta guna menjual agama untuk melariskan produknya. Beberapa dari saksi juga mengaku karena lagi kurang uang untuk bayar paket kematian, mayat keluarganya dibekukan dulu hingga dia bisa membayar.
Ada yang diberikan peti mati berbahan triplek, bahkan menawarkan diskon besar jika membeli paket sebelum keluarganya meninggal. Pihak Lowen benar-benar memeras mereka dengan layanan pemakamannya. Your own preacher come to you telling you need something. You religious, you believe it. Salah satu analis Lowen Group yang memprakarsai kesepakatan dengan NBC mengatakan hanya dengan menyumbang $200.000, Lowen Group mendapat keuntungan $1,2 miliar atas kerjasamanya dengan NBC. How much money did the Lowen Group project to make from this deal of them and the NBC? $1.2 billion. $1.2 million? How much did the Lowen Group pay the National Baptist Convention as compensation as a result of the deal? I believe we made about a $200,000 donation. Seusai persidangan, tentunya pihak Lowen dibuat panik dengan fakta yang diungkap Willy dalam persidangan barusan. Untuk mencegah isu ini semakin meluas, Mem memutuskan untuk menghadirkan Lowen di persidangan untuk menjawab semua tuduhan miring atas Lowen Group. Namun bukannya menguntungkan dan membawa citra baik bagi Lowen Group, kehadiran Lowen justru disikat habis Willy dalam pemeriksaan silang dengan memberikan image pria kaya raya yang bermewah-mewahan di atas kelicikan bisnisnya, memanfaatkan kesedihan orang-orang miskin demi meraup keuntungan yang besar. Bahkan Lowen sengaja membantai pengusaha-pengusaha kecil tulus seperti Jerry untuk memperluas jaringan bisnisnya. To pay for everything and stay on top, greedy corporations do everything they can. The small businessman in this country, small businessman like Jeremiah O'Keefe. I think I've had quite enough of this. Willy sukses membuktikan motif Lowen Group di hadapan para juri, hakim, dan orang-orang dalam persidangan. Seketika Lowen yang dipermalukan dalam persidangan pun meluapkan amarah di ruang meeting pengacara Lowen Group. Dia minta Mem untuk bernegosiasi dengan pihak Jerry agar persidangan ini dapat segera dihentikan sebelum semakin memburuk baginya. Diadakanlah pertemuan Jerry dan Lowen di sebuah ruang hotel untuk menentukan kompensasi yang ingin ditawarkan pada Jerry untuk mencabut kasusnya. The answer's no. Okay. Answer still no. You can't honestly tell me that is not enough. It's just fucking unbelievable. What the hell's your problem, O'Keefe? Setelah 3 penawaran diberikan Lowen tapi tak satu pun diterima Jerry, Lowen yang tak habis pikir mengatakan bukankah tawaran $75 juta adalah uang yang cukup bagi Jerry. It's more than enough for me, it's just not enough for you. Dengan angkuh, Lowen kembali bertanya bagaimana rasanya jadi direktur pemakaman kecil tak terkenal yang telah melewatkan satu-satunya kesempatan dapat $75 juta. What does it feel like? It feels good. Feels good. Feels good. Yeah. Feels good. Feels good. Dalam persidangan keesokan harinya, tak banyak lagi yang disampaikan baik dari pihak Jerry maupun Lowen Group. Hingga masuklah ke tahap putusan pengadilan yang akan ditetapkan hakim berdasar pertimbangan para juri selama persidangan. 1 November 1995, juri memutuskan memenangkan pihak Jerry sebagai penuntut dengan menyetujui nilai tuntutan senilai $100 juta terhadap Lowen Group. Bahkan memvonis ganti rugi sebesar $400 juta yang juga harus dibayarkan Lowen Group pada pihaknya Jerry. Sebuah kejutan yang tak terduga bagi Jerry yang tadinya telah pesimis akan kalah dalam persidangan tersebut. Dan ini merupakan pukulan telak bagi Lowen dalam karirnya. Hakim dan juri tampaknya juga begitu marah melihat betapa rakusnya perusahaan raksasa yang telah menguras harta korban para klien paket kemitraan Lowen. Mereka tak ingin perusahaan itu lolos begitu saja dengan banyaknya keuntungan yang telah mereka raup dari orang-orang miskin yang mereka manfaatkan keadaannya. Willy dan Mem menjadi teman dan tetap berteman setelah persidangan Jerry dan Lowen. Setelah melakukan banding, akhirnya Lowen Group mendapat pengurangan hukuman dan hanya harus membayar tawaran damai senilai $175 juta. 2 tahun kemudian, Ray Lowen dipaksa mundurkan diri sebagai presiden dari CEO perusahaan sendiri hingga kurang dari setahun setelahnya Lowen Group pun menyatakan bangkrut. Jerry dan Annette mendirikan yayasan amal bagi orang-orang kurang mampu dan menyalurkan lebih dari 40% bantuan lewat O'Keefe Foundation yang mereka dirikan bagi orang-orang kulit hitam, sekolah, dan gereja. Rumah duka mereka masih beroperasi sebagai bisnis pemakaman milik keluarga terbesar di Mississippi Selatan. Willy menjadi pengacara yang semakin terkenal, memenangkan kasus-kasus besar melawan beberapa perusahaan terbesar di Amerika, dan mendapat julukan pembunuh raksasa.
Willy dan Jerry menjadi sahabat dekat hingga kewafatan Jerry pada Agustus 2016. Dan film pun selesai.